Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang indah ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat menunaikan segala rentetan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan tak kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Hingga hari ini mudah-mudahan kita semuanya yang hadir atau yang di dunia maya pada Zoom meeting ini, kita selalu istiqamah di dalam menjaga amalan-amalan kita selalu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah halaqah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan, di mana para ulama membagi bulan suci Ramadan ini ke dalam 3 bagian. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkhun minan nar. 10 hari yang pertama Allah turunkan rahmat kepada kita. Kemudian 10 hari yang kedua Allah berikan maghfirah kepada kita semua. Dan 10 hari yang terakhir ini adalah hari idkhun minan nar, dijauhkan dari jilatan api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya, para jamaah sekalian, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah juga, dan nanti pada 10 hari yang terakhir kita akan dijauhkan dari jilatan api neraka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, alangkah baiknya pada kajian kali ini kita akan mencoba untuk memberikan kajian tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ikhwani fillah rahimakumullah.
Al-Quran sebagai landasan hidup manusia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Ada 3 keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Keistimewaan yang pertama adalah keistimewaan tilawah atau membaca. Al-Quran adalah sebuah kitab yang harus dibaca, bahkan sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai bacaan harian. Allah Subhanahu wa taala menilainya sebagai ibadah bagi siapapun yang membacanya. Pahala yang Allah berikan tidak dihitung per ayat atau per kata, melainkan per huruf. Sebagaimana penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Rawahu At-Tirmizi. Sabda Rasulullah, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Namun alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Khonifillah rahimahullah, bayangkan kita selama hidup membaca Al-Quran 6.666 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira kalau dihitung itu berapa huruf? Berapa huruf yang kita baca? Karena pahalanya adalah pahala huruf, bukan pahala kata-kata atau pahala ayat. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Makanya di momen bulan suci Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk melipat gandakan amalan kita. Kita berbanyak membaca Al-Quran, kita hatamkan Al-Quran bersama-sama, baik bersama-sama maupun sendiri. Ini untuk meningkatkan pahala kita. Mumpung kita mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, di mana semua amalan kita di bulan suci Ramadan pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang pertama, yaitu keistimewaan tilawah. Jadi membaca itu dinilai ibadah. Berbeda dengan kita membaca koran, membaca novel, tidak ada nilai ibadah di situ. Tapi dengan kita membaca Al-Quran, maka sangat-sangat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keistimewaan yang kedua adalah keistimewaan tadabbur atau merenungkan. Al-Quran mampu menjadi ruh atau penggerak bagi kemajuan kehidupan manusia, manakala selalu dibaca dan ditadaburkan makna yang tergandung dalam setiap ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadihi wa innaka lanahdi ila siratal mustaqim." Yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu sebuah ruh, Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surah 42 ayat 52. Di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka mentadaburkan ayat-ayatnya dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Quran surah 38 ayat 29.
Itu adalah keistimewaan yang kedua, yaitu keistimewaan tadabbur. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah keistimewaan hifdz atau menghafal. Al-Quran selain dibaca dan direnungkan juga perlu untuk dihafal. Dipindahkan dari tulisan ke dalam dada, karena hal ini merupakan ciri khas orang-orang yang diberi ilmu, juga sebagai tolak ukur keimanan dalam hati. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Quran surat 29 ayat 49. Itulah keistimewaan Al-Quran. Yang pertama keistimewaan tilawah, yang kedua keistimewaan tadabbur, dan yang ketiga keistimewaan hifdz atau menghafal. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitul kharib, rawahu at-Tirmizi. Sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak terdapat sebagian ayat daripada Al-Quran bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Hadis ini perlu kita renungkan. Ketika kita meninggalkan rumah kita berhari-hari, minimal 3 hari, rumah kita dalam keadaan kosong, maka di situ akan masuk makhluk-makhluk lain semacam jin dan setan-setan akan bersarang di rumah kita. Maka ketika kita kembali ke rumah kita disarankan untuk membaca doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan rumah kita, kita bacakan Al-Quran setiap harinya, sehingga rumah kita dijauhkan dari segala macam gangguan jin dan setan-setan yang selalu menggoda manusia. Begitu pula ketika kita manusia, innal ladzi laisa fi jawfihi, sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak terdapat fi jawfi syai'un al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka dia bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Artinya di dalam diri kita yang tidak pernah membaca Al-Quran itu seperti rumah kosong, rumah suwung kalau bahasa orang Jawa itu. Rumah suwung yang banyak dipenuhi setan. Sehingga kalau kita jarang membaca Al-Quran, maka secara kejiwaan kita selalu emosional, sering marah-marah, mudah emosi. Itu adalah ciri-ciri orang yang ada setannya di dalam dirinya. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mari di bulan suci Ramadan ini, mumpung kita di bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah ini, kita tingkatkan tilawah kita agar dapat menikmati keistimewaan yang pertama, yaitu keistimewaan tilawah, di mana ketika kita membaca Al-Quran, kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, tidak dihitung per kata, tapi dihitung per huruf. Pada hakikatnya tilawah bukan hal yang sangat sederhana. Namun dalam bertilawah, seorang qari atau pembaca dituntut untuk menjaga keaslian atau as-shalah bacaan Al-Quran, seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi bacalah Al-Quran sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran, maka para sahabatnya mengikuti. Ketika para sahabat membaca Al-Quran, maka diikuti oleh para tabi'in.
Kita pun demikian. Kita membaca Al-Quran dengan mengikuti ajaran-ajaran dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, dari ustadz-ustadz kita yang ada di madrasah-madrasah, di TPQ-TPQ. Jadi itulah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Karena itu Rasul pun menunjuk dan memberi kepercayaan kepada beberapa orang sahabat untuk mengajarkannya atau mengajar Al-Quran. Di antara mereka ada Mu'az bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Abi Huzaifah. Para sahabat kemudian mengajarkannya kepada para tabi'in, dan demikianlah seterusnya. Al-Quran diajarkan secara turun-temurun dalam keadaan asli, tanpa terkurangi huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, bahkan sampai teknis membacanya, ya, untuk menjaga keaslian Al-Quran. Ulama menjaga sanad Al-Quran atau runtutan para pengajar Al-Quran sejak zaman Rasul hingga sekarang. Maka tidak heran kalau Imam Al-Jazari mewajibkan kepada setiap muslim untuk membaca dengan tajwid, karena hal ini merupakan penjagaan terhadap keaslian Al-Quran. Beliau mengatakan dalam Manzumah Al-Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim, man lam yujawwidil Qur'an athin li'annahu bihil ilah anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Yang artinya membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membacanya dengan tajwid maka berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, dan demikianlah Al-Quran sampai kepada kita darinya. Khanifillah rahimakumullah. Karena itulah metode yang asasi dan asli dalam mempelajari Al-Quran adalah dengan metode talaqi, yaitu mempelajari Al-Quran melalui seorang guru secara langsung atau berhadap-hadapan. Dimulai dari surat dari surat Al-Fatihah sampai ke surat terakhir, yaitu surat An-Nas. Jadi mengingat terbatasnya jumlah orang-orang yang menguasai Al-Quran, terutama dalam hal tilawah, maka ulama ahli qiraat meletakkan kaidah-kaidah atau ilmu, cara membaca yang baik dan benar yang disebut dengan tajwid. Ikhwani fillah, jamaah halaqah Ramadan yang dirahmati Allah, kita memasuki kepada bab berikutnya adalah mabadi ilmu tajwid, pengertian ilmu tajwid. Nah, di sini ada skemanya. Jadi pengantar ilmu tajwid. Ta'rifuhu, ya, lughatan at-tahsin, wa istilahan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Kita masuk ke dalam definisi ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa artinya membaguskan, tahsin. Sedangkan menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti al-jahr, isti'la, istifal, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu seperti tafkhim, tarqiq, ikhfa, dan lain sebagainya. Inilah definisi ilmu tajwid.
Tadi yang pertama ta'rif atau pengertian daripada ilmu tajwid. Lalu yang kedua adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Ahkamuhu, hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Jadi mungkin saja terjadi seorang qari bacaannya bagus dan benar, namun sama sekali ia tidak mengetahui istilah-istilah ilmu tajwid, semisal izhar, mad, dan lain sebagainya. Baginya hal itu sudah cukup bila kaum muslimin yang lain telah banyak yang mempelajari teori ilmu tajwid. Karena sekali lagi mempelajari teorinya hanya fardu kifayah. Akan lain halnya dengan orang yang tidak mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Maka menjadi wajib baginya untuk berusaha membaguskan bacaannya sehingga mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi secara teori, mempelajari teori ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim. Jadi, mempelajari ilmunya fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain, yang artinya kewajiban kepada setiap muslim. Kita coba lihat dalil kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sebagai berikut. Warattilil Qur'ana tartila. Ini surat Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan arti tartil dalam ayat ini yaitu mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat-tempat wakafnya. Tartil berarti mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Nah ini. Kemudian di dalam Al-Quran, itu di dalam Al-Quran. Dalil mewajibkan membaca Al-Quran dengan tajwid. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran biluhulil arabi wa aswatiha wa iyyakum walukhunu ahlal fisq wal kabair fa innahu sayati aqwamun min ba'di yurajji'una al-Qur'an tarji'al ghina war rahbaniyah wan nuh la yujawiz hanajirahum maftunatan qulubuhum wa qulubuhum man yu'jibuhum sya'nahum, yang artinya bacalah Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang-orang Arab, dan jauhilah olehmu cara baca orang-orang fasik dan berdosa besar. Maka sesungguhnya akan datang beberapa kaum setelahku melakukan Al-Quran seperti nyanyian dan rahbaniyah, membaca tanpa tadabbur, dan nyanyian suara mereka tidak dapat melewati tenggorokan mereka, tidak dapat meresap ke dalam hati mereka, dan orang-orang yang simpati kepada mereka telah terfitnah atau keluar dari jalan yang lurus. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian fadilah atau keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat mulia. Hal ini karena keterkaitannya secara langsung dengan Al-Quran. Bahkan dalam dunia ilmu hadis, seorang alim tidak akan mengajarkan hadis kepada muridnya sehingga ia sudah menguasai ilmu Al-Quran. Di antara keistimewaannya adalah sebagai berikut. Fadilah ilmu tajwid. Yang pertama, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan tolak ukur kualitas seorang muslim.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini fadilah atau keutamaan yang pertama. Mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an merupakan tolak ukur kualitas seorang muslim. Keutamaan yang kedua adalah mempelajari Al-Qur'an adalah sebaik-baik kesibukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu bil Qur'an an zikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillah ala syairil kalam ka fadlillah ala khalqih." Rawahu At-Tirmizi. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam yang selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Kemudian keutamaan yang ketiga, atau fadilah yang ketiga adalah dengan mempelajari Al-Qur'an maka akan turun sakinah atau ketentraman, rahmat, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang yang mempelajari Al-Qur'an kepada makhluk yang ada di sisinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fiman indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka ketentraman, as-sakinah, diliputi dengan rahmat, dinaungi oleh malaikat dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya. Fadilah atau keutamaan tajwid selanjutnya adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lisan agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Ini adalah tujuan utama kita belajar ilmu tajwid. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an disebut dengan al-lahnu. Al-lahnu dibagi menjadi dua, yaitu al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Yang pertama al-lahnul jali, yaitu kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz dalam Al-Qur'an, baik yang dapat merubah arti ataupun yang tidak, sehingga menyalahi huruf qura seperti ain dibaca hamzah atau merubah harokat. Nah, contohnya Rabbil alamin atau Rabbil alamin. Rabbul alamin dibaca Rabbil alamin. Ain dibaca alif. An'amta, ya. An'amta dibaca an'amtu. Nah, ini merubah arti. Nah, melakukan kesalahan ini dengan sengaja, ini hukumnya haram, ya, itu berdosa. Ya. Kemudian kesalahan membaca Al-Qur'an yang kedua, ya, al-lahnul khafi, di mana kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Qur'an atau lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an yang menyalahi huruf qurra, namun tidak sampai merubah arti, seperti tidak membaca gunnah, kurang panjang dalam membaca mad,
wajib muttasil, dan lain-lain. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya makruh. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.